Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian yang kelas 2, kelas 11. Ya apa baik-baik ya? Ya apa? Yaitu kabarnya, kesehatannya. Ya alhamdulillah kita insyaallah semua baik-baik, sehat-sehat. Nah ini kita jaga kesehatannya itu ya. Ya selalu kita mohon yaitu kesehatan, kekuatan ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi di negeri kita yang seperti ini. Baik, ini melanjutkan dari pelajaran tempo dulu daring ya. Jadi dulu menjelaskan yaitu masih tentang nama-nama Al-Quran dan sifat. Kemudian yang dibaca dulu pertama itu nama-nama yang masyhur, yang populer dari nama Al-Quran ya. Baik, kita mulai bersama dulu sebagaimana lazimnya dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan. Jadi dulu yang menduduki nama peringkat yang atas, nama yang populer, asyharuha, satu nama Al-Quran. Disebut Al-Quran karena keberadaannya Al-Quran selalu dibaca dengan lisan. Kemudian nama yang populer berikutnya disebut Alkitab. Disebut Alkitab karena Al-Quran selalu yaitu digandakan ya, selalu yaitu dibukukan, ditulis dalam mushaf-mushaf itu yaitu dengan pena. Dan memang kedua nama ini realitas, itu memang menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi Al-Quran itu jumlahnya, kitab suci mushafnya itu enggak karuan banyak. Demikian pula yang membaca Al-Quran itu, yang deres itu juga jumlahnya itu tidak karuan banyaknya. Nah itu dulu ya. Nah, kemudian dua nama itu mengandung isyarat. Apa isyaratnya? Yaitu isyarat satu, bahwa Al-Quran itu dijaga itu oleh Allah, mengandung pengertian dan dijaga ada dua tempat. Satu yaitu dijaga itu dalam dada, dalam arti dihafal. Kemudian yang kedua dijaga dalam baris-baris yaitu mushaf, yaitu ditulis. Nah ini memberikan isyarat yaitu yang kita itu lihat, yaitu kenyataannya seperti itu. Itu isyarat daripada kitab nama Al-Quran dengan nama Al-Quran dan nama Alkitab. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadil inayatil lan klan iki inayah, perhatian, al-mazdujati kang kuat. Jadi perhatian yaitu pemeluk-pemeluk orang-orang yang beriman, orang Islam terhadap Al-Quran yang kuat kayak gitu itu. Allati kang ba'atsa kang wis membangkitkan, allati kang ba'atsa kang wis membangkitkan ing al-inayatul mazdujah, perhatian yang kuat, sapa Allah fi nufusil ummatil muhammadiyati, ing dalam piro-piro jiwane umat Nabi Muhammad ya. Nah ini begini. Jadi kalau umat Islam, umatnya Nabi Muhammad punya perhatian yang kuat tentang Al-Quran dalam hal apanya? Satu, derse mocone, nang dindi orang membaca deres Al-Quran ya. Kadang-kadang patungan ya, di dalam khataman kayak gitu. Itu di mana-mana ya. Itu yang pertama. Demikian pula perhatian yaitu
banyaknya mushaf-mushaf Al-Quran yang semacam itu, maka munculnya perhatian semacam itu, ini adalah sumbernya itu dari Allah. Sumbernya itu dari Allah. Nah, sehingga dengan demikian kita jangan gampang metu kemainnya. Ya, jadi ini duduno saya kok saya. Nah, kebaikan, perhatian yang baik itu kalau tidak ditunjukkan, tidak mendapat pertolongan dari Allah, ya itu susah untuk melakukan. Makanya kalau ada orang sergap dari Al-Quran itu ya juga gampang metu kemennya, saya kok. Ya ini di sini allati ba'atha sing membangkitno, yang membangkitkan perhatian yang kayak gitu Allah sendiri dalam jiwa Nabi Muhammad. Coba kalau Allah tidak membangkitkan ya pada manusia, contoh misalnya kita ambil yaitu orang Buddha, apa ya sergap deres yaitu kitab Buddha, seperti orang Islam deres Al-Quran. Demikian pula agama lain seperti Kristiani, apa ya sergap moco daripada kitab yaitu Injil kayak gitu itu ya. Nah kemudian banding lagi yaitu agama yang lain ya. Nah ini tidak ada bandingannya. Jadi perhatian deres Al-Quran, membaca Al-Quran dan memperbanyak mushaf-mushaf itu, maka itu yang membangkitkan semangat itu adalah Allah sendiri. Kalau Allah tidak membangkitkan semangat, itu seperti kita agama-agama yang lain gelem moco nanggone kitabe kayak gitu itu, seperti neresnya umat Islam terhadap yaitu Al-Quran yang kayak gitu. Nah karena ini menjadi pelajaran ya. Jadi kalau kita ini sergap membaca Al-Quran ya kudu disyukuri. Cuma tuh kemenyai aku kok. Nah itu aja sebab yang membangkitkan yang demikian itu adalah Allah kayak gitu. Iktidaan krono manut binabiya kelan nabine umatil Muhammadiyah, itu mengikuti yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu membaca Al-Quran ya. Makanya kalau sholat malam Nabi Muhammad itu ya, itu yang dibaca Al-Quran itu ada keterangan ya. Ini loh, itu yang dibaca dalam surat Kelal itu sampai 5 juz. Nah, jajal makanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri dalam qiyamul lail, sholat malam hari, ini adalah kakinya yang bagian bawah sampai abuh kayak gitu. Karena kamu abuh, kakimu oke apa jajal? Kayak keperuan bal-balan ya. Jajal kayak abuh ya Kanjeng Nabi, banyaknya lamanya berdiri itu membaca Al-Quran dalam sholat itu berjus-jus kayak gitu. Makanya pernah Ibu Siti Aisyah itu ya heran-heran ya. Apa yang diherani? Nabi Muhammad itu sudah diampuni dosa-dosa yang lewat dan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Ngapain? Ini ya Rasul panjenengan itu kok sholatnya itu masih bengkak kayak gitu saking lamanya berdiri ya. Loh kalau kamu itu loh orang sing jamin ya kan, yaitu hidup ini yaitu dijamin duitnya, kebutuhan urip itu, kira-kira kamu mau nggak nyambut gawe itu? Ya nggak mungkin. Lapo kok repot-repot ya, mau sampai sing jamin duit kok nyambut gawe ya. Itu kalau kita ya akhirnya itu yang Ibu Siti Aisyah itu merasa keheran-heranan. Akhirnya apa jawaban daripada Nabi Muhammad? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Istriku yang tercinta, bukankah saya itu ada sebagai hamba Allah yang banyak syukur, rasa syukurnya. Menunjukkan rasa syukur itu loh rek, sholate
melamanya sholat membaca Qur'annya itu sampai berjuz-juz koyok ngene. Itulah hebatnya itu Nabi Muhammad itu koyok. Nah, itu kita ikuti ya. Nah, coba kamu salat qiyamul lail saja, tahu ngatam surat Yasin misalnya, dibaca surat Yasin itu iktidaan binabi krono manut kelan nabine ummatul Muhammadiyah ya. Bagia mongko tetep apa Al-Qur'an mahfuzun kali terjaga, mahfuzun kali terjaga fi khirzi harizin ing dalam benteng haris kang kokoh kang kuat ya. Jadi dengan demikian ya, Al-Qur'an itu selalu terjaga itu dalam benteng yang kuat, benteng yang kokoh ya, seperti itu ya. Karena Allah membangkitkan perhatiannya kepada umat Nabi Muhammad untuk selalu membaca deres Al-Quran kayak gitu itu. Injazan krono yaitu melaksanakan, injazan krono itu sebagai melaksanakan pelaksanaan liwa'dillahi maring janjine Allah ya. Liwa'dillahi maring janjine Allah alladzi kang takaffala kang sudah menanggung sapa Allah, takaffala kang menanggung sapa Allah bi hifdzihi kelawan menjaga Al-Quran. Jadi Allah itu sudah berjanji apa? Ya Allah yang akan memelihara menjaga Al-Quran, Allah sendiri kayak gitu. Haitsu yaqul sekiranya dawuh sapa ya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi ini janji Allah ya, yaitu bahwa Allah yang akan menjaga daripada Al-Quran, menjaga yaitu dibaca secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, mulai generasi Nabi Muhammad, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in ila yaumina sampai ila yaumiddin kayak gitu itu. Ini Allah sendiri yaitu yang menjaga yaitu daripada Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, karena Allah itu yang berjanji untuk menjaga Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji itu. Nah, sing banyak ingkari janji itu ya manusia biasa kayak awak-awakan ini ya. Yang kok karena pelaksanaannya yo tapi gak tapi yo. Nah ini kalau manusia biasa kayak. Tapi Allah tidak pernah yaitu mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Nyatanya seperti itu. Nah, karena Al-Quran yang memelihara menjaga Allah sendiri. Walam yusib lan orang menimpa hu ing Al-Quran apa suatu yaitu musibah ya, suatu yakni musibah asoba kang wis menimpa apa ma ya, asoba kang wis menimpa apa ma al kutuba al madiyata ing pira-pira kitab suci al madiyata yang telah lewat, al madiyata yang telah lampau. Apa yang terjadi musibah kitab-kitab suci yang lampau sebelum Al-Quran? Bayani minat tahrif yaitu saking perubahan, dirubah ya. Jadi seperti yaitu ungkapan orang-orang Nasrani ya, Nabi Isa itu anak laki-laki daripada Allah ya. Jadi seperti itu. Demikian pula yaitu orang Yahudi Uzair ibnullah ya, dalam kitab Tauratnya. Nah, seperti tadi itu dalam kitab Injil orang Nasrani itu merubah ya, karena teori ketuhanan mereka Trinitas orang Kristiani. Jadi ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Loh Allah rak butuh yaitu partner, enggak butuh teman ya.
Semua pasangan-pasangan ciptaannya itu Allah sendiri yang menciptakan. Jadi qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak butuh yaitu Allah pasangan, gak butuh yaitu istri. Sebab pasangan-pasangan dari makhluknya itu adalah Allah sendiri yang menciptakan. Nah, tapi nek menungso kamu, nah kira-kira butuh pasangan nggak besok itu misalnya suatu istri ya gak betah kamu kalau nggak ada pasangannya hidup itu ya. Ini menungso biasa apa pengaranti jodoh-jodohnya ya, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, Tuhan Anak itu yaitu dianggap Nabi Isa, kemudian Tuhan Ibu yaitu Siti yaitu Maryam kayak gitu itu. Nah itu sudah, itu tahrif, itu yang merubah dari dawuhnya Allah kayak gitu. Mulane gak ono kitab suci selain kitab suci Al-Qur'an ini sekarang sing asli ra ono. Tapi ini Al-Qur'an asli loh ya, asli semuanya ya, meskipun itu turun dari langit, apa Taurat, apa Injil, wis ngalami perubahan kabeh. Itu sudah mengalami perubahan semua kayak gitu. Ada dosa warisan, aneh ya. Jadi dosa warisan, dosa kok diwaris-waris no kayak gitu. Itu teori daripada perubahan mereka. Watabdil yaitu musibah yang berupa pergantian ya. Wang kita isanati lan terputus sanad ya. Jadi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah intinya itu sudah mengalami pergantian, mengalami perubahan, dan sanadnya sudah putus. Dulunya itu dari siapa? Yaitu untuk disambungkan yaitu pengajarannya. Lalu si mengganti itu siapa? Lalu terjadi pergantian. Yang mengganti yaitu tokoh-tokoh mereka kayak gitu itu ya. Nah sebenarnya ya naudzubillah, menurut kita ya, wong Allah itu maha kuasa menciptakan apa-apa itu bisa. Dan itu yang dipertuhan itu seperti dikatakan dan Nabi Isa, Bu Siti Maryam, itu sopo. Semuanya itu yang menetapkan, semua itu yang memberi adalah Allah, dat yang maha segala-galanya. Kok dipertuhan ya. Nah iku nek diomongno dawa iku wis tambahan ya, itu rasane gak cocok, gak masuk akal ya. Wasiru hadhi tafriqati lan utawi rahasiane iki itu perbedaan. Apa sih bedane sehingga antara Al-Quran dan kitab suci sebelumnya? Bi anna sairul kutubi kelantai saat temen sekabehane pira-pira kitab suci as-samawiyati kang bangsa langit jia didatangkan apa biha kelan kutubus samawiyah alat tauqiti ing atase keterbatasan waktu. Nah kayak ini tauqid. Jadi kitab suci yang turun dari langit sebelum Al-Quran masa berlakunya itu terbatas ya, tidak selamanya, tidak seterusnya. Apa itu Taurat, Injil dan seterusnya, masa berlakunya terbatas. Ibarat pejabat itu, jabatan itu terbatas pada waktu entah berapa tahun, entah ya wes ya kayak gitu. Nah ini rahasia yang membedakan seperti itu. Alat takbid ora selamanya, tidak berlaku yaitu selamanya. Nah ini yang pertama. Inna hadzal Qur'an lantai saat meniki Al-Quran yaitu kitab suci Al-Quran jia didatangkan ya, jia didatangkan apa biklan Al-Quran musaddiqan kali membenarkan lima maring suatu yakni muatan-muatan baina yadayana ing antarane yaitu di
muatan Al-Qur'an minal kutubi saking pira-pira kitab suci wa muhaiminan lan memelihara menjaga alaihi ing atase Al-Qur'an. Fakana mongkono pa Al-Qur'an oniku jami'an menghimpun ya, mengumpulkan kandungan Al-Qur'an lima maring yaitu muatan ya fiha ing dalam kutub ya nal haqaiqi saking pira-pira kenyataan-kenyataan ats-tsabitati kang tetep zaidan khalih nambahi alaiha ing atase zaidan khalih nambahi alaiha ing atase kutub bima yaitu alaiha ing atase al-haqaiq bima kana apa saja syaa kang kersa sapa Allah ya ziyadatan nambahi insyaallah ziyadatan ing tambahan. Faqadha mongko memutuskan sapa Allah ayo bagia ento yaitu menetapkan sapa Allah ya, menetapkan apa yang ditetapkan yakni Al-Qur'an, datanya Al-Qur'an hujjatan sebagai hujjah menjadi pegangan ya ila qiyamis saati maring terjadinya hari kiamat, munculnya yaitu hari kiamat. Nah, ini menjelaskan tadi perbedaan antara kitab suci Al-Qur'an dengan kitab suci yang sebelumnya ya. Jadi karena apa? Kitab suci sebelumnya itu terjadi perubahan-perubahan, pergantian-pergantian. Mengapa? Karena kitab suci sebelumnya itu taukid, dalam arti masa berlakunya terbatas, tidak selamanya. Dan tidak ada Allah itu menjanjikan dalam kitab suci sebelum Al-Qur'an itu jaminan untuk menjaga selamanya, tidak ono. Lah yang terjadi ya kayak gitu. Nah oleh karena itulah jadi itu sejalan dengan perbedaan itu kayak gitu. Tapi kalau Al-Qur'an ini adalah kitab suci, tidak taukid, masa berlakunya tidak terbatas, tapi takbid selamanya. Satu generasi manusia berarti generasi berikutnya sampai terjadinya kiamat. Itulah kitab suci Al-Qur'an kayak gitu. Dan isi kandungannya Al-Qur'an itu juga memuat secara garis besar dari kitab suci sebelum Al-Qur'an, apa itu yang Taurat, Injil, Zabur. Itu sudah saripatinya itu dimuat semuanya di dalam Al-Qur'an seperti itu ya. Nah ini yang membedakan. Makanya kalau kitab suci Al-Qur'an itu bisa yaitu daya tahannya terus tidak terbatas, tapi kalau kitab suci yang lain sebelum Al-Qur'an itu adalah daya tahannya terbatas karena masa berlakunya itu adalah terbatas. Ya baik, sampai di sini insya Allah nanti akan kita yaitu lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun yang terbatas, mudah-mudahan ini bisa kamu pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.